Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai prosedur ya. Apa itu prosedur? Apa bedanya dengan fungsi? Kemudian kita juga akan membahas mengenai pointer. Nah, jika nanti merasa terlalu lama, nanti kita akan coba potong per segmen. Nah, bagi yang mengikuti secara Premiere ya, kita ada sedikit hadiah. Silahkan nanti lihat di kolom chat ya. Nanti saya akan chat secara live. Anda juga bisa tanya langsung di bagian kolom chat live ya. Kita akan mulai mengenai prosedur ini. Ya, tentunya saya akan pindah ke layar satunya seperti biasa. Nah, bagi teman-teman yang merasa perlu untuk subscribe, silahkan subscribe. Bagi yang tidak suka, dislike saja, tidak masalah bagi saya. Oke, kita akan mulai. Kita pindah ke layar yang satunya ya. Kita mulai mengenai kupas tuntas prosedur. Baik teman-teman, kita sekarang ada di layar yang kedua ya. Kita akan melihat ya, apa itu yang namanya prosedur ya. Sebelum kita ke kode, kita coret-coret dulu ya prosedur. Apa sih prosedur itu? Jadi kalau kita ingat kemarin kita lihat sebuah fungsi ya. Saya akan ke dalam bahasa C ya. Nanti teman-teman ya menyesuaikan untuk algoritmanya ya. Kalau di dalam fungsi kita mengenal seperti ini ya. Ini adalah sebuah proses. Kemudian kita punya input. Ingat ya video yang kemarin. Kemudian kita punya yang namanya output ya, input. Kemudian kita punya output. Di tengah-tengahnya ada sebuah proses ya, proses yang kita lakukan untuk mengolah input menjadi output. Ini yang kita sebut sebagai fungsi. Oke, lebih jelasnya teman-teman lihat lagi video yang kemarin. Nah, sekarang apa sih prosedur itu? Jadi kalau kita lihat ya, metode ya, orang sering sebut sebagai metode, itu seringkali dibagi menjadi dua ya. Metode atau fungsi itu sering dibagi jadi dua. Jadi ada yang namanya fungsi, ada yang namanya prosedur. Nah, fungsi itu juga sering disebut sebagai fungsi yang non-void atau non-void function. Jadi kalau teman-teman dengar ada non-void function, itu adalah fungsi. Sedangkan prosedur itu juga sering disebut sebagai sebuah void function. Jadi sebuah fungsi yang bersifat void. Apa sih void dan non-void? Nah, sekarang kita lihat ke gambar yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi kalau fungsi, dia pasti ada outputnya. Di sini punya output. Maka kalau kita lihat ya, kalau kita membuat sebuah fungsi ya, teman-teman masih ingat ya, kalau kita buat sebuah fungsi, pastinya kalau kita buat fungsi itu dia akan mengembalikan sebuah nilai. Jadi kalau kita lihat ya, sebentar saya hapus dulu. Kalau kita lihat sebuah fungsi itu kemarin ya dicirikan dengan dia akan mereturn sebuah nilai, Jadi kalau kita buat sebuah fungsi ya, misalnya fungsi ini ya, gambar yang ini kita ubah dalam bentuk fungsi int tambah ya, maaf kalau tulisan saya kurang bagus, int a, int b. Kemarin kita ingat ya, a dan b di sini berarti dia adalah sebuah parameter. Ini parameter formal ya. Nah, kalau fungsi itu dia pasti di sini akan ada kata-kata apa? Return apa? Misalnya A plus B. Berarti dari fungsi ini dia akan mengembalikan nilai A ditambah B. Ini ada kata-kata return. Nah, fungsi dia akan mengeluarkan sebuah nilai atau dia akan mempunyai output sebuah nilai dengan tipe tertentu. Nah, maka dia disebut sebagai fungsi non-void ya. Ciri khasnya apa? Dia punya return. Oke, sampai sini clear ya. Nah, sekarang apa sih bedanya dengan sebuah prosedur? Prosedur itu juga sebuah metode ya, sebuah metode atau sebuah fungsi. Tetapi bedanya apa? Oke, saya pindah ke slide berikutnya. Tapi bedanya apa sih? Bedanya adalah kalau kita lihat di dalam sebuah prosedur ya, ini ada sebuah proses. Sebuah proses ya teman-teman. Ini ada input, tapi sebuah prosedur itu dia hanya akan memprosesnya dan dia tidak menghasilkan output value ya, tidak menghasilkan nilai output, tapi dia menghasilkan
output proses. Jadi dia menghasilkan sebuah proses tapi dia tidak menghasilkan value. Value itu nilai yang akan dikeluarkan dari dirinya. Berarti kalau kita sebut prosedur itu adalah sesuatu yang proses yang tidak memerlukan atau tidak mengeluarkan sebuah nilai hasil ya. Ya, tapi dia hanya melakukan sebuah proses ya. Proses berlangsung tapi dia tidak mengeluarkan sebuah nilai tertentu. Nah, contohnya apa? Misalnya nih, Anda mau makan ya, Anda mau makan. Contoh paling gampang kita makan. Kalau makan itu prosedurnya apa? Pertama cuci tangan. Kemudian setelah cuci tangan apa? Ambil piring, ambil nasi, kemudian kita duduk ya. Setelah duduk apa? Baru kita makan. Nah, proses yang dilakukan itu dilakukan secara berurutan ya. Tetapi setelah proses itu selesai, kita tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan suatu nilai dari situ. Nah, berarti bagian output dari sebuah proses itu tidak ada. Maka kalau kita tulis dalam bahasa C, dia akan menjadi seperti ini. Void. Kenapa? Karena tidak ada yang dikeluarkan. Kemudian ini adalah nama fungsinya, tambah dalam kurung misalnya ya, int a, int b, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal. Nah, di dalam sebuah prosedur, karena di sini void ya, dia tidak bisa mengeluarkan apa-apa dari sini, maka di sini tidak ada kewajiban kita untuk melakukan proses return. Jadi, kalau kita sudah pakai void, berarti di situ nggak ada return. Berarti yang bisa kita lakukan apa? Misal ya, int hasil sama dengan apa? A plus B. Kemudian di sini kita bisa lakukan cout. Misalnya ya, cout ke sana apa ke sini ya? Ya, nanti kalau saya salah dibenerin ya. Cout misalnya ya, hasil. Anda lihat di sini, ternyata prosedur tambah ini dia hanya akan menjumlahkan nilai A dan B dan akan mencetak ke layar nilai hasil. Tapi dia tidak mereturn dari prosedur tambah. Artinya prosedur tambah tidak mengeluarkan hasil ya, tidak mengeluarkan value hasilnya, tapi dia mengeluarkan dalam bentuk cetakan saja. Sampai sini ada gambaran ya. Nah, karena dia tidak mengeluarkan sebuah nilai hasil, maka dia tidak bisa kita lakukan proses seperti fungsi ya. Coba kita lihat dalam proses pemanggilannya. Contoh, kalau kita memanggil fungsi tambah, kita bisa seperti ini. Tambah dalam kurung 2,3 ditambah tambah dalam kurung 3,4 misalnya. Kita masukkan ke dalam hasil. Hasil sama dengan tambah 2,3 ditambah 3,4. Maka kalau kita cetak cout nilai hasil itu keluarnya berapa? Keluarnya adalah 5 ditambah 7. Berapa? Nilainya adalah 12. Berarti kalau kita cetak di layar akan keluar nilai 12. Oke. Tapi kalau tambah itu adalah sebuah prosedur ya, ini adalah sebuah apa? Fungsi. Kenapa bisa seperti itu? Karena tambah 3,4 dia akan mengeluarkan nilai 7, tambah 2,3 dia akan mengeluarkan nilai 5. Keluar dari mana? Dari bagian returnnya. Karena dia adalah sebuah function ya. Teman-teman lihat lagi video mengenai function. Nah, bagaimana dengan prosedur? Kalau kita panggil prosedur tambah dalam kurung 2,3, maka kita tidak bisa melakukan proses tambah lagi dengan 3,4. Kenapa? Karena dia tidak mengeluarkan hasil apapun. Tapi ketika kita panggil seperti ini, di layar akan langsung tercetak nilai 5. Dari mana nilai 5 yang tercetak? Dia berasal dari ini tadi, bagian cout yang sebelah sini. Oke, sampai sini ada gambaran ya. Jadi cout yang sebelah sini nih, yang sebelah sini, ini ya, sebelah sini nih, itu akan mencetak ke layar ya. Tetapi kalau Anda lihat void tambah, dia sebagai sebuah prosedur, dia tidak mengeluarkan nilai apapun dari dalam dirinya. Clear ya sampai sini ya. Jadi prosedur itu ya sama dengan fungsi sebenarnya, cuman dia fungsi yang bersifat void ya, atau void function. Jadi dia nggak mengeluarkan apapun di sini, makanya di sini menjadi void.
Kemudian tambah itu adalah namanya, A dan B adalah parameternya. Karena dia bersifat void, maka kita nggak ada kewajiban melakukan proses return. Artinya dia nggak usah mengeluarkan sebuah nilai dari dalam dirinya. Oke, sampai sini ada gambaran ya mengenai fungsi ini. Oke ya, ada ya, dikit-dikit ya. Oke, sekarang kita akan lanjut bagaimana di dalam C-nya. Oke, saya sudah buka online compiler seperti biasa. Andalan kita pakai online compiler ya. Kalau kita buat, kita akan coba ya. Kita akan coba bikin fungsi ya dan sebuah prosedur. Void tambah. Nah, kalau Anda lihat kata-kata void, berarti dia nggak mengeluarkan apapun, dia nggak return apapun. Nah, ketika dia nggak return, maka void tambah dengan parameter int_a, int_b, gitu ya. Dia nggak perlu melakukan proses return, ya. Yang dilakukan apa? Dia misalnya ya, kita buat variabel lokal ya. Anda kalau nggak tahu variabel lokal, lihat video yang fungsi kemarin. Int hasil, ya. Kemudian saya buat lagi hasil sama dengan a plus b. Nah, karena dia void, dia nggak mengeluarkan dari sini, tapi kita lakukan proses cout hasil. Oke. Atau kita kasih ini deh, biar agak keren ya. Hasilnya adalah hasil. Nah, gimana manggilnya? Karena dia adalah sebuah prosedur, kita nggak perlu masukin ke variabel atau lakukan apapun. Kita tinggal panggil aja. Tambah dalam kurung misalnya ya. Berapa? 3,2. Sudah, kalau kita jalankan. Oke, kita jalankan. Mudah-mudahan cepat. Hasilnya adalah 5. Dari mana print hasilnya adalah 5? Dia berasal dari ini. Oke, kita nggak bisa melakukan seperti ini. Tambah dalam kurung berapa? 5,2 misal. Boleh nggak seperti ini? Dia akan error. Kenapa error? Invalid. Karena dia void. Ya, sebuah fungsi yang void artinya dia nggak bisa keluar dari situ, nggak bisa mengeluarkan sesuatu dari situ. Mengeluar dalam arti harfiah adalah value ya, tapi secara proses ya dia memproses, cuma dia nggak mengeluarkan suatu nilai, dia tidak mempunyai nilai, sebuah nilai ya. Kalau Anda ingat ya, kemarin kalau kita lihat ya, kalau kita lihat fungsi, sebuah fungsi itu, sebuah fungsi ya, kalau kita lihat sebuah fungsi itu adalah f(x), dia akan punya nilai, ya nggak? Kalau x plus 1, maka f1 dia pasti punya nilai 2. Kenapa? Karena dia adalah sebuah fungsi non-void. Dia akan mengeluarkan sebuah nilai. Bagaimana dengan prosedur? Prosedur itu berbeda dengan fungsi. Bedanya di mana? Dia di sini bagian depannya ini ya, bagian sini ini nggak ada luarannya. Itulah kenapa di depannya dikasih tulisan void. Jadi dia nggak ngeluarin ya. Dia nggak punya kewajiban untuk melakukan proses return. Ya, dia cuma melakukan langkah A, B, C, D, E sampai selesai. Itu yang kita sebut sebagai sebuah prosedur ya. Prosedur makan, prosedur mencuci piring ya, prosedur berangkat ke kampus. Prosedur itu tidak perlu memerlukan output, tapi dia hanya memerlukan langkah penyelesaian sebuah proses. Oke. Itu yang kita sebut sebagai prosedur. Nah, sekarang ada pertanyaan lagi. Kalau prosedur memang seperti itu, lalu pertanyaannya adalah bagaimana tulisannya bagus banget ya, bagaimana mengeluarkan nilai dari prosedur? Kalau kita lihat di dalam gambarnya ada sebuah proses, oke? Ada sebuah proses, ada yang masuk, tapi ternyata bagian outputnya void. Terus gimana dong kalau kita mempunyai proses di sini, ya? Sementara kita butuh untuk mengeluarkan dari sini, ya. Nah, untuk bisa mengeluarkan sesuatu dari sebuah prosedur, ya, karena dia nggak punya bagian output, kita bisa memanfaatkan bagian parameternya. Jadi parameter ini bisa kita gunakan sebagai bagian input dan output. Jadi nanti parameter itu ya, parameter itu ada yang parameter input,
input ya. Contohnya yang biasa kita pakai, misalnya tambah dalam kurung 3,2. 3 itu adalah parameter ya yang kita masukkan ya. Ada juga yang kita sebut sebagai parameter input output. Jadi dia bersifat masuk dan keluar. Jadi kalau ini satu arah untuk masuk saja, kemudian diproses, yang bawah ini adalah dia memproses, juga kita bisa tarik hasilnya dari dalam. Jadi dia parameter yang bersifat input dan output. Nah, pertanyaannya, bagaimana membuat parameter yang bersifat input dan output di dalam sebuah prosedur? Nah, ini tidak semudah itu, Ferguso ya. Jadi kita perlu mempelajari dulu mengenai apa yang kita sebut sebagai pointer. Nah, sekarang kita masuk ke konsep pointer. Memang ini agak lama dikit ya. Jadi kalau prosedur tadi udah clear ya. Prosedur itu sebenarnya sama dengan fungsi yang kita pelajari kemarin ya. Tapi dia depannya void ya. Dia tidak mengeluarkan sesuatu dari prosedur itu ya, maka dia disebut sebagai void function. Kalau fungsi yang kita kenal adalah non void function. Nah, sekarang kita harus kenal dulu mengenai pointer. Apa itu pointer? Kenapa kita harus belajar pointer? Nah, pointer ini nanti akan mendasari kita untuk membuat parameter input output. Ceritanya kan tadi kan seperti ini, kita punya masuk. Tapi kan kita nggak bisa ngeluarin nih. Gimana caranya? Oh, kita keluarinya melalui bagian sini juga, dari input, dan dia juga sebagai output. Nah, sekarang kita lihat gimana sih caranya supaya dia menjadi parameter input output. Kita harus belajar dulu konsep pointer. Oke, kalau cara gampangnya seperti ini. Pointer itu ibaratnya Anda bermain komputer ya, kemudian Anda menemukan shortcut di desktop ya. Anda menemukan shortcut di desktop. Misal Anda di desktop ada Microsoft Word. Nah, kemudian Anda klik itu 2 kali. Kemudian jalan Microsoft Word-nya. Nah, pertanyaannya, yang jalan itu Microsoft Word ya. Yang kita jalankan itu Microsoft Word, tetapi yang jadi pertanyaan adalah kita menjalankan Microsoft Word itu langsung dengan mengklik Microsoft Word-nya, atau yang kita klik itu sebenarnya bukan Microsoft Word, tetapi dia hanya jembatan ke program aslinya. Ya, aslinya dia adalah sebuah yang kita sebut sebagai shortcut, ya enggak? Jadi kalau kita lihat ya, di desktop kita punya shortcut Microsoft Word. Nah, kalau kita buka, dia sebenarnya akan mengarah ke alamat misalnya C program files bla 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 bla. Di sini ada WinWord.exe. .exe. Nah, ini yang kita sebut sebagai shortcut. Apa sih yang dilakukan oleh sebuah shortcut itu? Dia menyimpan alamat. Alamat apa? Alamat dari sesuatu yang tempatnya sudah ada di memori. Nah, ini akan mendasari kita belajar mengenai pointer. Nah, sekarang mengenai pointer. Apa itu pointer? Pointer adalah sebuah variabel atau tipe variabel yang dia hanya berisi alamat. Jadi dia hanya berisi alamat. Jadi misal kita pointer A adalah sebuah pointer, maka A ini tidak bisa kita isi value, tapi yang kita isi adalah alamat. Oke, sekarang kita lihat contohnya di dalam bahasa C. Bagaimana membuat sebuah pointer. Membuat pointer di dalam bahasa C itu sangat mudah. Misal kita buat seperti ini. int bintang B. Artinya apa di sini? B adalah sebuah variabel ya yang bertipe integer. Kalau nggak ada bintangnya. Kalau ada bintangnya berarti dia adalah sebuah pointer. Artinya B adalah sebuah variabel pointer yang dia bisa menyimpan alamat integer seperti ini. Jadi kalau kita punya memori, kemudian kita punya tempat di memori ya, tempat itu bisa kita isi dengan nilai 10, 20, 30. Nah, tempat ini punya alamat xx1, xx2, xx3. Nah, alamat-alamat ini itu bisa kita simpan di mana? Di sebuah yang namanya pointer. Sedangkan kalau kita buat int A ini adalah sebuah variabel bertipe integer. Artinya
A bisa kita isi dengan nilai 10. Kenapa? Karena di memori ada sebuah tempat yang bernama A, kemudian kita isi dengan nilai 10. A sendiri dia akan punya alamat misalnya xx4. Jadi di memori itu semua tempat itu punya alamat. Nah, variabel A itu mempunyai alamat dan dia punya sesuatu yang bisa kita isikan ke dalamnya. Kebetulan A bertipe integer, jadi yang bisa masukkan adalah tipe integer, misalnya diisi dengan 10. Nah, tempat yang memiliki nama ini A itu akan mengacu ke alamat xx4. Nah, alamat ini bisa kita simpan ke dalam yang namanya pointer ini. Kalau pointer dia nggak bisa nyimpan value, tapi dia simpan alamat. Contoh, B sama dengan A. Ini nggak bisa. Kenapa nggak bisa? A itu bernilai 10, dia berisi 10. B dia adalah sebuah pointer. Jadi bintang B ini mendeklarasikan bahwa dia adalah sebuah pointer, ya, bernama B. B hanya bisa menyimpan alamat. Jadi kalau kita mau masukin ke dalam B, harusnya di sini pakai tanda dan. Tanda dan di sini kalau di dalam bahasa C dia berarti pengambilan alamat. Jadi artinya kalau kita baca seperti ini, alamat dari A berarti berapa? xx4 disimpan ke dalam variabel B. Jadi B itu memegang alamatnya. Sampai sini jelas ya. Kemudian saya bisa lakukan seperti ini. Bintang B sama dengan 12. Cout A. Coba kita lihat bersama-sama ya apa yang saya tulis di sini. B sama dengan dan A. Oke, clear. Berarti ini alamatnya A disimpan ke B. Bintang B, Anda lihat di sini ada bedanya ya. Kalau ini B saja berarti dia adalah variabel B. Variabel B adalah sebuah pointer. Jadi dia hanya bisa berisi alamat yang diisikan alamatnya A. Kemudian di sini bintang B sama dengan 12. Ya, coba perhatikan baik-baik. Bintang B sama dengan 12 artinya alamat yang tersimpan di B, ya. Di sini ada tanda bintangnya. Alamat yang disimpan di B, bagian value-nya akan kita isikan dengan nilai 12. Kalau B sama dengan 12 nggak bisa, karena B hanya bisa berisi alamat. Tapi ketika bintang B berarti alamat yang ada di B, ya, kita isikan dengan nilai 12. Artinya apa? Yang tadinya A bernilai 10, sekarang tempatnya ini tiba-tiba berisi 12. Jadi kalau kita cout nilai A, yang keluar adalah nilai berapa? Nilai 12 lagi. Padahal kita nggak pernah melakukan perubahan terhadap variabel A. Oke, lebih jelasnya kita lihat contoh berikut. Oke ya, ini sepertinya sudah cukup jelas, tapi mungkin kalau kurang jelas kita lihat contoh berikut. Oke, saya akan buat di sini ya, int ya, bintang B seperti tadi. Kemudian saya buat int A. Ya. Teman-teman lihat di sini ya. Saya buat di sini B sama dengan dan A. Oke, saya lihat di sini. Oke, kita lihat di sini A sama dengan 10. Oke. Kemudian di sini kita buat bintang B sama dengan 12. Kemudian kita cout nilai dari apa tadi? A. Kalau kita jalankan, luaran dari program ini adalah 12. Aneh kan? Ya nggak aneh. Kenapa nggak aneh? Coba lihat. Cout A. Anda lihat, padahal A bernilai 10. Kita nggak pernah melakukan perubahan terhadap variabel A. Di mana kita merubahnya? Kita balik lagi ke gambar ini. Karena A bernilai 10, sedangkan B, ya, A bernilai 10. B sekarang diisi dengan alamatnya A. Alamat A-nya A misalnya, ini misal ya, xx4. B berisi xx4. Kemudian di bawahnya bintang B sama dengan 12. Alamat yang dipegang B, pada alamat tersebut kita isikan nilai 12. Berarti walaupun kita tidak melakukan perubahan terhadap tempat bernama A, dia akan tetap berisi 12 di sini. Ketika kita cout A, maka yang keluar adalah nilai berapa? Nilai 12. Kenapa? Karena di tempat itu sudah kita isi 12. Kapan perubahannya? Ini ketika bintang B sama dengan 12, karena B sudah menyimpan alamat A. Oke, sampai sini ada gambaran sedikit ya. Oke, ini adalah yang namanya pointer.
Nah, pointer ini bisa diterapkan kemana aja, Pak? Bisa ke semuanya. Mau variabel integer, karakter, kemudian apa lagi? Float, ya. Artinya ini adalah tempat untuk menyimpan alamat yang nantinya berisi tipe ini. Nah, gitu ya. Misalnya int bintang B, berarti B ini adalah pointer yang akan menyimpan di mana di tempat itu nanti akan tersimpan sesuatu bilangan integer. Nah, gitu ya. Tapi yang disimpan di situ adalah alamatnya saja. Oke. Jadi pointer itu bertugas menyimpan alamat. Nah, karena dia menyimpan alamat, maka kalau kita lakukan seperti ini, dia langsung dari belakang ya, masuk 12. Bing, langsung 12 masuk. Walaupun A tidak pernah kita lakukan proses perubahan. Oke, ini contohnya tadi. Ya, kita lihat bersama-sama di sini. int bintang B, int A. A10, B dan A. Berarti B menyimpan alamat A. Bintang B sama dengan 12, berarti alamat yang disimpan di dalam B, di alamat itu kita masukkan nilai 12. C out A, maka A menjadi 12. Tapi di sini nggak boleh B sama dengan 12, di sini nggak boleh. Kenapa? Karena B hanya bisa berisi alamat dan A ini artinya mengambil alamatnya A. Oke, sampai sini clear ya. Nah, apa hubungannya dengan prosedur dengan parameter input output? Kita lihat. Kalau ini adalah sebuah prosedur, kemudian ada yang masuk, ya, sementara dia nggak ada yang keluar, maka dia butuh input dan output. Nah, kita lihat contoh berikut. int A, int B, saya buat lagi di sini. int bintang C. Ya, teman-teman lihat di sini. Kemudian hasilnya saya buang. Kemudian di sini saya buat seperti ini. Bintang C sama dengan C plus AB. Saya buat di sini tidak ada C out-nya. Ya, teman-teman sambil disimak ya. Ini nggak susah, nggak gampang ini ya. Kita lihat di sini. Tambah, oke. Tambah dalam kurung. Oke. 3,2, dan hasil. Oke, teman-teman perhatikan ya. Saya buat di sini int hasil. Ya, teman-teman coba kita lihat. Kita lihat bersama-sama. Ya, kita lihat kode yang saya buat dulu biar nggak bingung. Ya, teman-teman lihat. Ketika kita check out hasil, dia mengeluarkan nilai 5. Dari mana nilai 5 ini? Coba kita perhatikan bersama-sama. Tambah 3,2, dan hasil. Coba lihat di sini. Ada dan hasil. Dan hasil yang ada di sini itu artinya apa? Teman-teman lihat di sini. 3 masuk ke A. 2 masuk ke dalam B. Dan hasil pasangannya adalah int bintang C. Artinya C adalah pointer ke tipe integer. Nah, karena dia adalah sebuah pointer, kita masukkan di sini adalah alamatnya. Dan hasil artinya kita mengambil alamat dari hasil. Alamatnya masuk ke C. Oke, jelas ya. Kemudian di dalamnya apa? Bintang C sama dengan A plus B. Bintang C sama dengan A plus B. Anda lihat di sini. Kalau bintangnya saya buang, dia akan error. Kenapa? Ya, kalau kita jalankan, ya sebenarnya dia nggak error sih. Tapi ini nggak valid ya. Kenapa? Karena A dan B ini adalah sebuah value integer, sedangkan C adalah sebuah pointer atau alamat. Yang kita bisa lakukan adalah kita meneruskan A ditambah B ke alamat yang disimpan di dalam C. Kita kasih bintang, makanya. Oke? Nah, dan hasil ini artinya kita memasukkan alamat dari hasil ke pointer C. Oke ya, sampai sini clear ya. 3 masuk ke 2, 3 masuk ke A, 2 masuk ke B, kemudian dan hasil masuk alamatnya ke C. Kemudian dari penambahannya dilakukan, kemudian masuklah ke memori ke alamat yang disimpan di dalam C. Alamat mana yang disimpan di dalam C? Alamat dari hasil ini. Maka walaupun kita tidak mengisikan sesuatu ke dalam variabel hasil otomatis akan terisi dari belakang melalui alamatnya. Nah, ini yang kita sebut sebagai parameter input dan output. Prosesnya ini yang disebut sebagai call
by reference. Oke. Jadi kalau kita ini, kalau tulisannya salah dimaafkan ya. Ini. Nah, kalau kita dengar ada yang namanya call by value, ada yang namanya call by reference. Apa itu call by reference? Yaitu ketika kita memanggil sebuah prosedur ya dengan cara kita memasukkan alamat dari sebuah variabel. Call by reference. Reference itu referensi. Jadi yang kita panggil itu ya prosedurnya itu kita masukkan alamat dari sebuah variabel. Sedangkan call by value satunya lagi adalah call by value. Satunya kita sebut sebagai call by value. Call by value ya. Kalau kita dengar ada kata-kata call by value. Call by value itu apa? Berarti kita memanggil prosedur itu ya dengan menggunakan ini value-nya. 3, 2 ya, langsung masuk ke A, masuk ke B, itu adalah call by value. Sedangkan call by reference itu adalah kita masukkan ini alamat dari sebuah variabel ke dalam sebuah pointer. Call by reference. Oke teman-teman, sampai sini ada gambaran ya. Jadi prosedur itu karena dia tidak bisa mengeluarkan sebuah nilai secara langsung, maka kita bisa lakukan proses yang lain, yaitu menggunakan parameter input output. Nah, parameter input output itu nantinya kalau dipanggil itu namanya adalah call by reference. Oke. Kalau kita running, ya hasilnya pasti akan jalan dan keluar nilai hasilnya. Ya, kita tambahkan biar manis ya di sini ya. Nah, jangan bikin program gundulan ya. Kita buat bikin manis sekarang. Hasilnya adalah run. Hasilnya adalah 5. Dari mana? 5 adalah variabel hasil. Kok variabel hasil bisa ada isinya? Karena kita pass ya, kita passing ya, kita masukkan ya variabel hasil itu alamatnya ke dalam prosedur tambah, di mana prosedur tambah itu nanti dia menerima alamatnya. Oke, sampai sini clear ya alamatnya. Jadi ini yang kita sebut sebagai call by reference. Jadi yang kita masukkan adalah alamat ke sana. Kalau kita gambarkan secara umum seperti ini. Call by reference itu ya, kalau kita punya angka 3 dimasukkan ke dalam prosedur, ini namanya adalah call by value. Sedangkan kalau kita punya sebuah alamat di memori ya, alamat ya, bukan alamat palsu ya, alamat beneran ya. Kalau kita punya alamat ya di dalam memori, misalnya adalah x1 ini alamatnya kita masukkan ke dalam prosedur, kemudian diolah gitu ya. Setelah diolah, prosedur ini memasukkan nilai ke dalam alamat itu. Nah, misalnya tadi alamatnya dimasukin angka 5. Maka di bagian utamanya kita bisa langsung cetak ya, misalnya ini variabel A, kita bisa langsung cetak nilai A tanpa kita melakukan perubahan terhadap variabel A. Nah, dia berubah dari mana? Dari alamat yang kita masukkan ke dalam prosedur ini. Ini yang kita sebut sebagai call by reference. Oke? Call by reference. Jadi kita masukkan alamat ke dalam sebuah prosedur, nanti dia akan mengisi ke dalam alamat tersebut. Itu yang kita sebut sebagai call by reference. Ini contohnya call by reference. Jadi kalau di contoh ini sih ya namanya ini call by reference, ini call by value. Baik, teman-teman semua, untuk mengenai prosedur dan function ya, saya rasa kita cukupkan dulu ya. Bagi teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan klik tombol like ya. Kemudian jangan lupa dilihat lagi yang mengenai function. Jadi kesimpulannya untuk yang kali ini adalah prosedur itu sama dengan function. Bedanya di mana? Kalau function itu non void, kalau prosedur itu void. Dia nggak mengeluarkan nilai. Terus gimana nih kalau nggak bisa ngeluarin nilai? Gunakan parameter input dan output. Gimana caranya? Anda harus tahu konsep pointer. Di mana konsep pointer? Anda lihat tadi di bagian belakang tadi mengenai konsep pointer. Kenapa kita pakai pointer? Supaya kita bisa mengisikan sebuah nilai ke dalam variabel melalui alamatnya, sehingga kita nggak perlu lagi mengeluarkan melalui outputnya. Jadi prosedur nanti ada bagian yang bisa mengeluarkan melalui parameternya yang kita sebut sebagai parameter input output. Kalau kita memanggil prosedur dengan
sebuah nilai, itu yang kita sebut sebagai call by value. Sedangkan kalau kita memanggil sebuah prosedur di mana di dalamnya ada alamat yang kita masukkan, itu yang kita sebut sebagai call by reference. Oke, semoga bermanfaat. Terima kasih, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.